Selamat malam, saya Yohanes Ramandar Utomi dari kelas IT 201 dengan NIM 22040 10 10 110 akan menjelaskan tentang kepemimpinan leadership untuk tugas ujian akhir semester dari Estetika Humanisme. Kepemimpinan. Menilai seorang pemimpin bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasan dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak yang berhubungan dengannya. Definisinya adalah kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur kepemimpinan yang pertama adalah pemimpin atau atasan mempunyai wewenang untuk memimpin, mendelegasikan tugas. Kedua, anggota membantu pemimpin sesuai tugasnya, misi, tujuan, dan target direalisasi sesuai landasan budaya, filosofi organisasi. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata tanpa melibatkan karyawan. Yang pertama, wewenang mutlak terpusat pada atasan. Pemimpin menuntut kesetiaan dalam prestasi sempurna, pengawasan dilakukan secara ketat, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan tanpa konsultasi dengan karyawan, komunikasi berlangsung satu arah, lebih banyak kritik daripada pujian. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi berlangsung dua arah. Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsah dan menyampaikan saran. Tiga, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Yang terakhir, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Kelima, kepemimpinan bebas kendali adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahan. Yang pertama, menyerahkan sebagian besar keputusan pada bawahan. Pengawasan kepada bawahan sangat minimal. Prakarsa selalu datang dari bawahan. Kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. Hampir tidak ada pengarahan dari atasan. Pemimpin hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Gaya kepemimpinan. Tiga gaya kepemimpinan memaksa itu adalah pemimpin mengambil keputusan dan anggota harus menaatinya. Untuk anggota baru tidak disiplin, prestasi menurun. Untuk memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis. Dua, terpimpin. Pimpinan dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan, pimpinan mengarahkan. Yang ketiga, bebas. Anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Untuk anggota berketerampilan tinggi, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Arah komunikasi dan gaya kepemimpinan, gaya otoriter, demokratis, atau gaya bebas kendali. Wewenang atau kekuasaan digunakan mengarahkan dan menerangkan peranan atau tanggung jawab seseorang. Jenis-jenis wewenang. Pertama adalah wewenang struktural karena jabatan dalam organisasi. Wewenang kearifan karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Tiga, wewenang moral karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah anggota terutama saat ada masalah. Empat, wewenang reputasi karena prestasi masa lalu. Semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin baik. Yang kedua, pemimpin yang baik menggunakan wewenang secara cerdas dan peka. Ketiga, menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tapi justru kewajiban memberi teladan kualitas kepada anggotanya. Empat, kepemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Cara memotivasi bawahan, tegurlah tapi jangan kasar, bijaksana terhadap hal sensitif. Jangan meremehkan seorang bawahan, sesekali beri perhatian penuh. Jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Selalu berusahalah mengembangkan bawahan. Jangan racuni iklim kerja yang sudah baik karena adanya seorang bawahan yang kurang berprestasi. Jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kemampuan seorang pemimpin itu mampu menganalisa masalah, mampu menyusun dan menyeleksi, menempatkan orang-orang yang tepat, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Karakteristik pribadi pemimpin memiliki kecerdasan cukup tinggi, memiliki kecakapan mendidik, memiliki motivasi berprestasi, memiliki kecakapan berkomunikasi, memiliki kepercayaan diri, berambisi, dan emosinya harus terkendali. Pemimpin yang efektif adalah pembuat keputusan, pengarah, motivator, dan inspirator. Sifat utama pemimpin adalah berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat, berani menerima risiko sendiri, berani menerima tanggung jawab sendiri.
Ingat, tanggung jawab sama sekali tidak boleh didelegasikan ke bawah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari presentasi saya. Terima kasih.